Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bertemu melalui media di Ngaji Gercep, ngasah jiwa gerak cepat. Saya hanya ingin menceritakan untuk berbagi dan peduli kebaikan dan kemanfaatan untuk penghidupan dan kehidupan kita bersama. Karena saya menyadari setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kita saling menyempurnakan, karena tidak merasa paling. Karena kalau orang sudah merasa paling akan menutup diri kita, baik kesadaran dalam berpikir atau kesadaran dalam merasa. Untuk itu saya inginnya membuka belenggu-belenggu itu, sesuatu kemelekatan yang membelenggu alam pikiran dan alam perasaan kita sehingga kita tidak merdeka. Untuk itu mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampuni kami kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, ampuni kami kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, ampuni kami kesalahan dan dosa kami. Engkau pengampun, Engkau penyayang, ampuni kami, sayangi kami. Engkau pengampun, Engkau penyayang, ampuni kami, sayangi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, dengan kita kesadaran diri bahwa kita tidak ada kemampuan, kebiasaan apapun tanpa izin dan kuasanya Allah. Untuk itu kita bersyukur saat menerima apapun yang dikaruniakan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, seringkali kita tidak pandai berterima kasih, tidak pandai mensyukuri, memanfaatkan kenikmatan yang Allah anugerahkan sesuai peran fungsi manfaat kenikmatan itu kita terima. Ya, banyak nikmat Allah, maka kalau kita pandai bersyukur, Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan yang belum diberikan. Ini atas izin dan kuasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Sahabat-sahabatku, saya ingin bicara dari pengalaman kehidupan dan penghidupan saya, bahwa hidup itu yang pasti-pasti saja. Kalau nggak pasti jangan diikuti. Yang pasti itu apa? Mati. Mati itu pasti.
Mati tidak melihat kekayaan, keilmuan, tidak menjamin yang tua duluan mati, bisa jadi yang muda juga bisa duluan. Nah, untuk itu apa yang kita persiapkan dengan kematian? Sahabatku, yang jelas modal hidup kita ini USIA alias usia, waktu, kesempatan, selagi kita bisa bernafas. Maka dalam ingatan yang Allah ingatkan melalui firman beliau ada wal asr, demi waktu. Ingat itu waktu. Karena apa? Matahari tidak pernah mengingkari janji. Kondisi apapun matahari tetap terbit dari sebelah timur. Ya. Nah, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Setiap manusia akan rugi. Kalau disebut manusia itu ada sebutannya al-insan, anas, bashar, bani Adam. Nah, itu saya tulis dalam buku rekonstruksi Sunan Kalijaga. Innal insana lafi khusr, setiap orang akan merugi kecuali ilal ladzina amanu. Jadi orang beruntung itu siapa? Apakahnya yang hartanya banyak? Bisa iya, bisa tidak. Apakah yang dikatakan orang susah itu yang nggak punya duit atau yang kelihatan kesulitan? Belum tentu juga. Nah, semua orang ilal ladzina amanu, kecuali memiliki dasar kepercayaan spiritualnya, keimanan, yakin bahwa hidup ada yang memberikan kehidupan. Tanamkan dalam pikiran dan perasaan kita. Dan tidak cukup hanya percaya doang, hanya di batin, memang bukan ilmu kebatinan. Wa amil sholihat, harus berbuat kebaikan, berbuat baik, tidak usah pandang bulu. Kalau berbuat baik sesuai pandang bulu, yang enak, yang berhasil berarti yang banyak bulunya. Jadi berbuat baik kepada siapapun selagi kita mampu dan bisa. Tolonglah, pedulilah, berbagilah. Kalau yang butuh sakit supaya sehat, bantu bagaimana bisa sehat. Kalau yang lagi kesulitan, lagi tidak ada pekerjaan, kita punya sarana yang bisa kerja, kasih kesempatan untuk bekerja. Yang nggak punya uang, kita lagi ada duit, kemampuan kita keuangan. Kalau relasi, orang lagi butuh, hanya referensi, dihubungkan, dikomunikasikan, bantu. Kalau kekuatan di diri kita, bantulah dengan kekuatan. Jadi apa yang dikaruniakan oleh Allah, talenta yang ada di dalam kita, bantu, saling peduli, saling berbagi sesuai karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang beruntung adalah yang takwa. Takwa dalam arti syukur dan sabar tadi. Bagaimana kita saat mendapatkan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, aksesoris dunia dan isinya ini, maka kita syukuri, berterima kasih, menggunakan, memanfaatkan yang tepat sesuai peran fungsi dan manfaat. Itu namanya syukur. Di saat kita tidak mendapatkan keinginan yang sebagaimana kita harapkan, yang kita programkan, yang kita sesuaikan dengan keinginan pikiran dan perasaan kita, nggak terwujud nyata, kita harus sabar, karena bisa jadi hasilnya diganti dengan apa gantinya? Ya kemudahan, kesehatan, keselamatan, keberkahan, atau bisa jadi ditunda, bisa jadi untuk anak generasi keturunan kita, bisa jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan akhirat. Karena kita berharap kepada Allah yang tanpa batas. Kalau berharap kepada batasan-batasan ruang dan waktu, dunia dan isinya ini terbatas oleh ruang dan waktu, makhluk Allah ini terbatas oleh ruang dan waktunya, kita akan kecewa. Tapi kalau kita rubah niat kita, jadikan hikmah, apa yang ada
yang terbatas dunia dan isinya ini sarana untuk berbuat kebaikan yang tanpa batas, untuk peduli dan berbagi dalam kebaikan dan kemanfaatan kepada siapapun, karena Allah kita berkeyakinan Allah Maha melihat, alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang melihat yang terwujud dan tersembunyi. Walaupun dalam batin kita, walaupun dalam angan pikiran kita, Allah melihat. Alam semesta akan menunjukkan. Untuk itu, mari kalau kita yakin kepada Yang Maha Kuasa dengan keimanan ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan satu-satunya yang tanpa batas, hanya satu-satunya Tuhan yang pemilik, pencipta alam semesta ini, kita senantiasa punya harapan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nggak usah merasa sedih dan kecewa kalau benar-benar kita punya harapan, keimanan di dalam diri kita. Kesadaran itu hendaknya kita tanamkan, kita sadari, jangan melekat, jangan terbelenggu, ya, sehingga kita mampu melepaskan kebelengguan, mampu melepaskan kemelekatan. Kita jadikan semua dunia dan isinya ini sarana untuk berbuat kebaikan dan kemanfaatan, baik pada sama maupun alam semesta. Semoga sebentar ini menginspirasi kita untuk saling peduli dan berbagi dalam kebaikan dan kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.